Baik, selamat bertemu kembali di channel pembelajaran matematika MPS Matematik, yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan uji pemahaman dari Matematika SMA kelas 10 Penerbit Erlangga Kurikulum Merdeka yang ada di halaman 72 bagian C soal pilihan ganda. Dan di sini kita bahas untuk soal nomor 2. Nomor 1 sudah kita bahas di video sebelumnya, silakan disimak terlebih dahulu. Ini dia untuk soal nomor 2, menentukan nilai M jika. Ini perhatikan soalnya, ini adalah menentukan nilai M jika diketahui deret aritmatika sampai suku ke UM. Itu dan jumlah M suku pertamanya diketahui. Nah, oke, selamat mengikuti. Semoga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Oke, kita perhatikan soal nomor 2. Tentukan nilai M jika diketahui deret aritmatika seperti ini. Nah, yang pertama bagian A. Ini dia deret aritmatikanya. Minus 3 tambah 4 tambah 11 tambah titik-titik tambah M sama dengan 285. Artinya ini jumlah N suku pertama dari deret aritmatikanya adalah 285. Nah, artinya jika jumlah N suku pertamanya dari 285, tentukan besar dari suku terakhir ini atau UN. Nah, langkah pertamanya kita buat dulu nilai A sama dengan min 3 dari sini langsung ya. Sedangkan beda itu sama dengan selisih setiap suku yang berdekatan. Bisa kita ambil dari 4 dikurang min 3 ya, atau 11 dikurang 4 sama saja hasilnya. Kita buat saja dari sini 4 dikurang min 3 itu sama dengan 4 tambah 3 itu sama dengan 7. Nah, berikutnya ini diketahui lagi UN sama dengan M, ini dia. Artinya ini adalah suku terakhir. Justru ini yang minta Nasanta sama kita, nilai suku terakhir ini berapa. Nah, sedangkan SN atau jumlah N suku pertamanya itu adalah 285. Kita diminta terlebih dahulu menentukan N dan menentukan M. Nah, kita beranjaknya dari sini, jumlah N suku pertama. Rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika itu adalah seperti ini dia. Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini kan tadi jumlah N suku pertama 285. Artinya N per 2 dan seterusnya ini sama dengan 285. Maka bisa kita buat N per 2 dikalikan dengan 2 kali minus 3 ditambah N dikurang 1 kali 7 sama dengan 285. Ini di sini ya, N-nya ditanya atau itu yang baru kita cari terlebih dahulu. Ini A-nya tadi dari sini min 3, sedangkan bedanya sama dengan 7 dari sini. Oke, kita jabarkan lagi nih, kita kalikan N per 2-nya dibiarkan. Nih N per 2 dikalikan dengan 2 kali min 3 itu min 6. N dikurang 1 kali 7, berarti N dikali 7, ini dia 7N, tambah min 1 kali 7, jadi kurang 7, sama dengan 285. Oke, kita jabarkan dulu ini, kita selesaikan ini, min 7 ditambah min 6, atau min 7 kurang, min 6 dikurang 7, itu sama dengan N per 2, dikalikan dengan 7N, jadi kurang 17 ini, min 6 kurang 7, jadi min 13. Sama dengan 285. Nah, untuk menghilangkan ini per 2-nya ini, ada baiknya cara cepatnya kita kali 2 saja persamaan ini. Ruas kiri dan ruas kanan kita kali 2. Ini kali 2 saja. Artinya N per 2 dikali 2, jadi hilang N-nya, jadi hilang 2-nya ini. Maka tinggal ruas kiri N dikali 7N kurang 13. Maka ruas kirinya N dikali 7N kurang 13, sedangkan ruas kanan kita kali 2. 285 dikali 2 itu sama dengan 570. Maka ini kita kalikan sekarang. N dikali 7N berarti 7N pangkat 2. N dikali min 13 berarti kurang 13N sama dengan 570. Nah, ini kita pindahkan saja ke ruas kiri supaya nanti bentuknya jadi persamaan kuadrat. Jadi ruas kiri menjadi 7N kuadrat dikurang 13N. Dikurang ini pindah ke ruas kiri jadi min ya. Jadi kurang 570 sama dengan 0. Nah, perhatikan ini sudah sama bentuknya persis seperti persamaan kuadrat, dengan A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 13, dan C-nya sama dengan min 570. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan beberapa metode, yaitu memfaktorkan atau dengan menggunakan rumus, atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna.
Nah, di sini kita selesaikan dia dengan menggunakan rumus ABC. Perhatikan dulu. Dengan menggunakan rumus ABC kita sudah sebutkan tadi ini A sama dengan 7, B sama dengan min 13, dan C sama dengan min 570. Nah, perhatikan rumusnya. Jadi N12 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini min B, B-nya min 13. Berarti N12 sama dengan min dari min 13 plus minus akar dari B kuadrat, B-nya min 13. Berarti min 13 dikuadratkan dikurang 4AC. A-nya tadi 7, C-nya 570, min-nya min 570. Maka ini dia 4 kali 7 kali min 570 per 2A, berarti per 2 kali 7. Sama dengan min dari min 13 jadi positif 13. Nih, plus minus akar dari min 13 pangkat 2, 169 dikurang. Ini kita kalikan 4 kali 7 kali min 570 itu sama dengan min 15.960 per 14. Dari sini 2 kali 7, 14. Sama dengan ini jadi tambah. Berarti 13 plus minus akar dari ini jadi tambah ya. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya 16.129 per 14. Sama dengan 13 per 13 plus minus 127. Akar dari 16.129 itu sama dengan 127 per 14. Maka sekarang untuk N1 kita lihat N1. Ini kita ambil yang positifnya nih. N1 sama dengan 13 ditambah 127 per 14. Itu sama dengan 140. Ini kita jumlahkan per 14 berarti sama dengan 10. Maka N1 yang memenuhi adalah ini 10. Sedangkan untuk N2 itu kita ambil kurangnya, ini kan tambah kurang. Nih. Maka kita ambil 13 dikurang 127 per 14. Itu sama dengan min 144 per 14. Ini negatif. N itu tidak mungkin negatif karena ini adalah suku ke N. Suku ke negatif tidak ada. Maka kalau dia N kita peroleh negatif, berarti itu tidak memenuhi. Ini kita sebut saja tidak memenuhi. Jadi N yang memenuhi adalah 10. Artinya M ini adalah suku ke-10. Ini M suku ke-10. Maka kita beranjak sekarang dari cara menentukan suku ke N dari deret aritmatika. Nah, ini jadi M sama dengan U10 atau suku ke-10. U10 itu sama dengan A tambah 9B. Karena rumus suku ke N dari deret aritmatika itu adalah A tambah N kurang 1 kali B. Atau dengan sifatnya kita buat U10 itu sama dengan A tambah 9B. Nah, ini oleh A tambah 9B. Maka M sama dengan, lihat A-nya tadi, ini min 3 tambah 9B. B-nya 7. Berarti sama dengan min 3 tambah 9 kali 7. Ini 9 kali 7, 63. Tambah min 3, itu sama dengan min 3 tambah 63 sama dengan 60. Maka nilai M di sini adalah 60. Artinya suku ke terakhir ini atau suku UN-nya nih sama dengan 60. Dan kebetulan itu adalah suku ke-10. Nah, supaya makin jelas kita lihat lagi pembahasan soal nomor 2. Nih, masih ini deret aritmatikanya 2 tambah 5 tambah 8 tambah titik-titik tambah M sama dengan 1027. Ini jumlah N suku pertamanya, sama seperti pembahasan soal bagian A tadi. Kita tentukan dulu nilai A itu sama dengan 2, sedangkan B 5 kurang 2 atau sama dengan 3. Nah, Sn sama dengan 1027 dari sini ya. Nah, sedangkan UN sama dengan atau suku ke N itu sama dengan M. Sn sama dengan 1027. Maka diminta kita terlebih dahulu menentukan N dan M. Oke, kita lanjut lagi. Rumus suku ke N ini berangkat dari sini kita. Jumlah N suku pertama deret aritmatika itu sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A tambah N kurang 1 kali B. A-nya tadi 2, bedanya 3. Berarti N per 2 ini sama dengan 1027 ya. Ini kita substitusi nilai A dan B-nya. Sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2 kali 2 ditambah N kurang 1 kali B. Sama dengan 1027. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita kalikan N per 2 dikali 4. Ini tambah N kurang 1. Kita kalikan ini kali 3. N dikali 3, 3N. Min 1 kali 3 jadi kurang 3. Sama dengan 1027.
Ini kita jumlahkan 4 tambah min 3 atau 4 kurang 3 jadi 1, berarti N per 2. Dikalikan dengan 3N tambah 1 sama dengan 1027. Nah, di sini ada per 2-nya. Supaya hilang per 2-nya ini kita kali 2 persamaan. Ini N per 2, berarti N per 2 dikali 2 ini kan habis N-nya. 2-nya tinggal 2, tinggal N ya. Maka ruas kiri menjadi N dikali 3N tambah 1 sama dengan ini kita kali 2 hasilnya 2054. Nah kita kalikanlah N-nya nih. N dikali 3N jadi 3N kuadrat. N dikali 3 jadi N dikali 1 jadi N sama dengan 2054. Nah kita pindah ini ke ruas kiri 2054 ini. Maka 3N kuadrat ditambah N dikurang 2054 sama dengan 0. Ini kembali sudah kita temukan persamaan kuadrat. Dengan A sama dengan 3, N sama dengan 1, dan C sama dengan 2054. Min ya. Nah, ini masih kita selesaikan dengan menggunakan rumus ABC seperti soal bagian A tadi. Nah, jadi N12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini kita substitusikan nilai yang diperoleh di sini. A-nya 3, B-nya 1, C-nya min 2054. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini jadi min 1 plus minus akar dari 1 kuadrat itu 1, 4 kali 3 itu jadi 4 kali 3 kali 2, min 2054 itu jadi min 24.648. Ini min ketemu min jadi tambah. Berarti sama dengan min 1 plus minus akar dari 24.649 per 6. Ini kita kari. Ini sama dengan min 1 plus minus 157. Akar dari 24.649 itu sama dengan 157. Maka untuk N1 kita ambil yang positifnya nih. Ini jadi min 1 tambah 157 per 6. Berarti sama dengan 156 per 6. Dan hasilnya sama dengan 26. Untuk N2 kita ambil kurangnya. Ini kurang, ini kan tambah kurang. Berarti N2 sama dengan min 1 kurang 157 per 6. Itu sama dengan min 158 per 6. Dan ini hasilnya pasti negatif. Arti negatif itu tidak memenuhi karena nilai ini itu maksudnya suku ke N dan tidak ada suku negatif. Yang ada suku positif ya. N itu harus lebih besar sama dengan 0 dan N itu bilangan bulat. N itu harus lebih besar dari 0 bilangan bulat dan bilangan bulat ya. Jadi tidak bisa N-nya negatif. Kalau kita peroleh N-nya negatif, berarti itu tidak memenuhi. Kita sebut saja TM. Artinya nilai M di sini adalah suku ke-26. Nah, kita lihatlah U26. Nih. Maka M sama dengan U26. Sedangkan U26 itu sama dengan A tambah 25B. Ya, A tambah 25B. Oke, berarti sama dengan A-nya tadi 2 tambah 25 kali 3. Itu sama dengan 2 ditambah 75 sama dengan 77. Maka nilai M di sini sama dengan 77. Dan M ini adalah suku K atau urutan K26. Kita lanjut ke soal bagian 2C. Ini dia deret aritmatikanya. Ini 100 ditambah 96 ditambah 92 ditambah titik-titik tambah M sama dengan 0. Artinya jumlah N suku pertama dari deret ini adalah 0. Masalahnya berapa suku terakhir ini atau ini suku ke berapa? Nah, dari sama seperti contoh soal A dan B tadi. Kita tentukan dulu nilai A. A di sini sama dengan 100 sedangkan bedanya sama dengan 96 dikurang 100 atau B sama dengan min 4. Nah, dari sini diketahui UN sama dengan ini suku ke N sama dengan M dan SN sama dengan 0. Maka kita terlebih dahulu menentukan nilai N-nya dan nilai M-nya. Beranjak dari sini, SN sama dengan 0. SN itu sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A tambah N kurang 1 kali B. Langsung kita substitusilah nilai A dan B ke rumus ini. Ini A-nya tadi 100, B-nya min 4. Jadi menjadi N per 2 dikalikan dengan 2 kali 100 ditambah N kurang 1 dikali min 4 sama dengan 0. Oke, kita kalikan ini. N per 2 dikali 200. 2 kali 100, 200. N kurang 1 kali min 4. N dikali min 4, min 4N.
min 1 kali min 4 jadi 4 positif. 4 ini yang sama dengan 0. Nah, kini gabung dulu ini 200 ditambah 4 jadi 204. Maka sama dengan N per 2 dikali min 4N tambah 204 sama dengan 0. Oke, kita lanjut lagi. Kita perhatikan di sini ada N per 2. Ada baiknya kita kalikan saja per 2-nya ini ke dalam yang di dalam kurung ini ya. Artinya N per 2 dikali min 4. Ini dibagi 2 ini jadi min 2N. Maka N dikali min 2N ditambah 204 dibagi 2 jadi 102 sama dengan 0. Lalu ini kalikan. Nih. Maka ini menjadi N dikali min 2N jadi min 2N dikuadratkan. N dikali 102 jadi 102N sama dengan 0. Nah untuk menyelesaikan ini memang persamaan kuadrat. Ini kita faktorkan. Mudah kita faktorkan ini ya. Bisa kita faktorkan, kita keluarkan ini minus 2N. Ini dia minus 2N dikalikan dengan N dikurang 51. Artinya kalau kita kalikan ini, min 2N dikali N itu minus 2N dikuadratkan. Minus 2N dikali 51 sama dengan 102N ini ya. Min kali min jadi positif, jadi hasilnya 102N sama dengan 0. Nah ini perkalian. Maka ini supaya ini sama dengan 0 bisa jadi min 2N sama dengan 0 atau N kurang 51 sama dengan 0. Maka yang pertama kita buat min 2N sama dengan 0, maka N sama dengan 0 per min 2 atau N sama dengan 0. Ya, dari sini N sama dengan 0. Ini tidak memenuhi. N itu adalah menyatakan suku Kn. Dan N itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka 0 tidak memenuhi. Nah, berikutnya kita lihat dari sini, N kurang 51 sama dengan 0. Ini dia, sama dengan 0. Maka N sama dengan 0 tambah 51, atau N sama dengan 51. Inilah yang memenuhi. Artinya nilai M itu, nih, M itu adalah suku ke-51. Karena kita peroleh nilai N-nya sama dengan 51. Nah, dengan demikian, M sama dengan suku ke-51. Sedangkan suku ke-51 atau U51 itu sama dengan A tambah 50 kali B. Nih, A tambah 50 kali B. Ingat ya, dari rumus suku ke N barisan aritmatika. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi N-nya selalu dikurang 1 lalu dikalikan dengan B. Ini kan N-nya 51 dikurang 1 jadi 50 kali B. A-nya tadi kembalikan kemari. A-nya tadi 100, B-nya sama dengan min 4. Maka ini sama dengan 100 ditambah 50 kali min 4. Sama dengan 50 kali min 4 itu min 200. Berarti sama dengan 100 ditambah min 200. Berarti sama dengan min 100.